Pemirsa, selamat pagi. Kembali bersama saya Esterika Cardina dalam Agronews TV. Berita tentang hasil produksi makanan ringan bahan dasar ikan dari Koperasi Puspita Bahari Demak akan mengawali jumpa kita dalam Agronews TV hari ini. Koperasi Puspita Bahari merupakan sebuah organisasi yang diikuti oleh para istri nelayan dari Kampung Muaro Demak. Kreativitas mereka teruji mampu bersaing dengan produk yang mereka ciptakan, dan bahkan beragam makanan ringan yang berbahan dasar ikan dikemas dengan apik. Mulai dari keripik ikan, peye udang, hingga abon dapat mereka jual demi penghasilan. Simak informasinya berikut ini. Pemirsa Agronews TV dimanapun Anda berada, kali ini kami berada di daerah Kampung Nelayan Muaro Demak, Kabupaten Demak. Nah, di sini terdapat sebuah kelompok atau koperasi istri nelayan bernama Puspita Bahari. Kegiatan mereka sehari-hari adalah memproduksi jajanan berbahan ikan. Koperasi ini didirikan oleh seorang istri nelayan bernama Mas Nuah atau kerap dipanggil Mbak Nu. Menyadari bahwa keluarganya menggantungkan kehidupannya dari hasil mencari ikan di laut yang terkadang tidak pasti dan bergantung pada musim, maka Mas Nuah berinisiatif membentuk koperasi bersama istri-istri nelayan lainnya. Pertama kali itu cuma 10 orang, tapi sekarang udah dikembangkan jadi kayak cabang-cabangnya kayak gitu Pak. Sekarang udah sampai 7 kelompok sekarang ini. Jadi tahun ini Diri mulai tahun 2005 Pak. yang mendirikan siapa? Mbak Mas itu memori rumah produksi yang dulu Pak. Ya, pertama kali itu kayak Tepatnya bukan di sini, di dalam sana kampung, cuma ada air labu terus kanyungan mendirikan ini. Beberapa jajanan yang diproduksi Puspita Bahari ini antara lain kerupuk ikan, keripik ikan, ikan kering, abon, dan lain-lain. Nah, pemirsa, berikut adalah proses produksi seriding crispy. Pertama-tama siapkan dulu bahan-bahannya. Ikan seriding, tepung gandum, tepung beras, dan tepung kanji atau tapioka. Minyak goreng, bumbu masak seperti bawang putih dan bawang merah, ketumbar, kunyit, dan garam. Penggorengan tuh 2 kali, Mbak. Ini dibumbui, terus ditiriskan 5 menit biar merasa bumbunya. Terus ditepungin. Pertama 1 kali, terus ditiriskan selama 1 malam. Terus digoreng lagi, terus dimasukkan ke alat spinner, diambil kadar minyak. Jadi bisa bertahan sampai 6 bulan. Tidak tanpa bahan pengawet ya. Ini pemasarannya itu baru pameran, Mbak. Pameran, kadang pesanan. Kadang kalau ketua Puspita Bahari mau tugas kemana, ke luar kota atau kemana yang dituju itu pasti bawa produk. Tapi pernah sekali itu masuk ke Semarang, Meranggen. Nah itu pembayarannya itu secara konsignasi, jadi sini koperasi nggak bisa menyanggupin untuk store lagi. Jadi kan kalau ada kembaliannya kan kita yang rugi, nggak dapat langsung bayaran ya gitu. Selain seriding crispy, yang tak kalah menarik adalah peye udang. Nah, pemirsa, berikut proses pembuatan peye udang. Ini mulai dari pembuatannya ya tepung, terus dikasih bumbu, dicairkan, dikasih air biar menyatu. Terus dicedaknya itu setengah matang kayak gini.
Kalau udah setengah matang terus digoreng sama minyak banyak ini. 2 gorengan. Ini pemasarnya lewat koperasi sama aku masarkan sendiri. Lewat warung kecil gitu. Jadi separuh tak taruh koperasi, separuh tak jual sendiri. Sekian info kuliner kali ini pemirsa. Semoga bermanfaat dan apabila Anda berkunjung ke Kota Wali, jangan lupa untuk mencicipinya. Dari Demak, tim Agro News TV melaporkan. Ya pemirsa, pupuk gambut atau sering disebut pupuk kompos akan menjadi berita selanjutnya. Tetap saksikan Agro News TV Indonesia setelah jeda pariwisata yang berikut ini. Lima2 Superfood, perusahaan bakery terlengkap di Indonesia. Kami hadir dengan cita rasa dan produk istimewa dalam industri makanan. Tenaga ahli kami menghasilkan produk-produk terbaik. Sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidangnya menjadi kunci keberhasilan Lima2 Superfood. Diolah dari bahan-bahan dengan kualitas terbaik. Sehat tanpa menggunakan bahan pengawet. Makanan sehat untuk masyarakat yang sehat. Produk-produk terbaik kami tersebar di seluruh penjuru kota di Jawa Tengah. Pilihan tepat untuk seluruh lapisan masyarakat. Sistem pemesanan dan distribusi produk kami menggunakan teknologi komunikasi yang cepat dan mudah, karena kami sangat menjaga kualitas produk kami. Lima2 Superfood hadir dengan terobosan inovasi terbaru. Distribusi produk Lima2 Superfood dilakukan secara terorganisir. Pelayanan kami menghasilkan kualitas terbaik. Berbagai pilihan bakery kami sajikan untuk Anda. Macado, Boston, Delicious, Fitri, Idola, Macado Premium, dan Via. Respon cepat untuk setiap permintaan pasar dengan teknologi terkini. Lima2 Superfood mengutamakan kepuasan konsumen dan menjadi sahabat bagi keluarga. Kami memberikan produk-produk terbaik dengan harga terjangkau hanya untuk Anda. Lima2 Superfood, sehat dan nikmat. Beberapa warga Dusun Sumur, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang berprofesi sebagai penambang gambut. Dan lokasi penambangan gambut ini dilakukan di area Rawapening. Dan para petani sangat meminati pupuk gambut untuk perawatan tanaman mereka. Para penambang di Desa Asinan ini mampu menghasilkan ratusan kubik gambut dalam setiap harinya. Bahkan musim kemarau pun tidak menghilangkan semangat mereka untuk terus menambang gambut. Seperti tidak mengenal musim, baik itu musim penghujan atau kemarau seperti sekarang ini, pengusaha pupuk gambut di Dusun Sumurup, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang terus berproduksi. Di Asinan ini terdapat 8 pengusaha pupuk gambut yang didapat melalui usaha penambangan gambut di tengah luasnya Rawapening. Salah seorang pengusaha yakni Agus Susanto dalam sehari mampu menghasilkan ratusan kubik gambut dengan perincian satu perahu mengangkut 4 atau 5 kubik. Pupuk gambut ini kemudian dijual Rp100.000 per kubik kepada para petani. Karena pupuk ini sangat diminati petani jamur di Malang dan juga para petani sayur di Wonosobo, Purwodadi, dan beberapa kota lainnya. Mereka membeli pupuk baik gambut ayaan yang sudah diurai atau pupuk gambut murni yang diayak. Di sini ada 8 pengusaha pupuk kompos ini, dan satu pengusaha itu mempunyai kurang lebih dari 10 perahu ya, total mesin. Cara untuk mengambilnya itu kita punya tenaga pencari sendiri yang membawa satu perahu itu ke tengah rawa, terus mengambil lalu
bawa ke tebing ini Mas, terus diangkut ke daratan atau langsung ke armada truk oleh tenaga pengangkut. Untuk usahanya ini, Agus Susanto dibantu oleh 16 orang untuk tenaga angkut, baik di perairan maupun di darat, dengan memanfaatkan 8 buah perahu dayung. Dari Bawen, Kabupaten Semarang, Bambang Isti, Ali Maskur, Agronews TV melaporkan. Ya, pemirsa, dengan hasil bumi yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar untuk menguasai pasar global. Sesaat lagi, kami akan menayangkan liputan khusus mengenai sektor pertanian langsung dari Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tetap di Agronews TV Indonesia. Dikupas kulitnya, ada bijinya. Digigit bijinya, ada batangnya. Aduh! Oh, jagung! Jagung. Sewu kutho, wis tak li. Om, buat makan om. Sewa sewu. Pengen sing sewa. Nyo, roti Makado. Sewu roti, wis tak cicipi. Mung Makado, sing ning ati. Makado, wena. Kemampuan petani menghasilkan hasil tanam yang unggul berhasil membawa Indonesia bersaing di pasar internasional. Selain kualitasnya yang sudah tidak diragukan lagi, petani Indonesia juga terus berinovasi. Salah satunya ialah Didi, seorang petani yang berasal dari daerah Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tanaman buncis berhasil ia pasarkan ke ranah internasional melalui bantuan dari salah satu lembaga, yaitu Bumi Sarana Lestari yang berlokasi di Soropadan. Bersama rekan kami Ali Maskur, berikut informasi selengkapnya. Indonesia merupakan negara agraris di mana sektor pertanian atau penduduk mayoritasnya memiliki mata pencaharian pada sektor pertanian. Indonesia juga merupakan pemasok bahan pangan terbesar kepada negara lain yang sudah tidak diragukan lagi kualitas hasil bumi negeri tercinta kita ini. Inilah Didi, seorang petani asal Bandungan, Kabupaten Semarang. Di kebunnya, Didi menanam berbagai macam varietas tanaman hortikultura seperti jagung manis, stroberi, pepaya, labu siam, buncis, dan lain sebagainya. Kami nanam buncis itu sebenarnya bukan untuk pasaran lokal ya, tapi untuk diekspor lewat BSL di Soropadan, yaitu Bumi Sarana Lestari. Untuk harga ekspor 8.000. Terus sortiran yang nggak bisa diekspor itu baru dipasarkan di pasaran lokal, harganya 4.000. Ekspor kami di BSL itu ke Singapura. Bukan hanya buncis ya, sebetulnya banyak permintaan. Itu ada terong, itu ada 2 varietas, yaitu terong ungu yang varietas Mustang sama yang Pontobogo. Stroberi mulai berbunga ketika berumur 2 bulan setelah tanam. Bunga pertama sebaiknya dibuang. Setelah tanaman berumur 4 bulan, bunga dibiarkan hingga menjadi buah. Periode pembuangan dan pembuahan dapat berlangsung selama 2 tahun tanpa henti. Masa panen dari tanaman jagung manis antara 80 sampai 90 hari. Buncis pada masa petik pertama yaitu 38 hari, masa panen 8 sampai 9 kali. Daun bawang 40 hari. Sedangkan pepaya akan berbunga 3 sampai 4 bulan setelah tanam. Dan buahnya dapat dipanen 3 sampai 4 bulan sejak bunga mekar. Semoga sektor pertanian di Indonesia menjadi lebih maju dari segi teknologi, juga hasil panen agar terus bisa bermain di pasar global. Dari Bandungan, Kabupaten Semarang, Ali Maskur, Agronews TV melaporkan. Baik pemirsa, mari terus dukung sektor pertanian Indonesia untuk terus berkembang. Setelah jeda yang berikut ini, kami masih akan terus menyajikan berita menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Berikan Ultra Mineral pada ternak sapi potong Anda agar tidak mudah terserang berbagai penyakit. Pertumbuhannya cepat dan tidak cacat. Berikan Ultra Mineral pada ternak sapi Anda. Wajib diberikan agar ternak sapi Anda segar, sehat, cepat pertumbuhannya, serta produksi susunya tinggi. Ultra Mineral dapat diperoleh di toko pakan ternak dan KUD setempat. Ultra Mineral, produksi Eka Farma. Pemirsa, kotoran sapi kerap kali dianggap sebagai hal yang menjijikan. Tapi bagi dokter Muklas, dokter hewan ini mampu mengolah limbah kotoran sapi menjadi beberapa jenis produk yang memiliki nilai jual. Di antaranya ialah biogas. Biogas ini merupakan salah satu alternatif sumber daya alam yang dapat digunakan oleh masyarakat luas. Bahkan proses pengolahannya bagaimana? Mari kita saksikan dalam tayangan yang berikut ini. Apa saja yang menjadi hasil ternak sapi, daging dan susu? Itu sudah pasti. Namun ternyata ada hal yang tidak kalah besar manfaatnya untuk didayagunakan kembali, yaitu limbah ternak sapi. Limbah ternak sapi merupakan hasil pembuangan potensial untuk diolah kembali. Seperti apa pengolahannya? Berikut liputannya. Bahan limbah yang berasal dari sapi, yaitu urin dan feses, ini oleh peternak sebetulnya bisa diolah. Salah satunya misalkan urin. Urin itu bisa diolah dengan cara didiamkan saja sampai bau ataupun gas yang ada itu menghilang. Kira-kira setengah bulan sampai 1 bulan lah. Kemudian kita bisa langsung dipergunakan. Kemudian untuk fesesnya itu peternak juga bisa mengolahnya dengan menambahkan beberapa bahan, misalkan bakteri, kemudian dengan penambahan kapur. Kemudian ada beberapa penahan bahan lain, sebenarnya itu bisa juga untuk meningkatkan manfaat dari feses itu sendiri. Jadi kalau rata-rata peternak akan senang membeli bahan yang jadi, tapi dari limbah ini itu bisa peternak itu mengolah, meningkatkan manfaat dari limbah kotoran hewan maupun dari urin itu sendiri, sehingga betul-betul nanti di pertanian itu sangat bagus hasilnya. Selain itu, limbah urin ini yang sangat spesifik, sebetulnya urin sapi sendiri selain bisa dipergunakan di pertanian, itu sebetulnya bisa juga dipergunakan sebagai bahan protein untuk meningkatkan produksi pada sapi sendiri. Nah, sama seperti pertanian tadi, treatment sederhananya adalah kalau untuk sapi ini didiamkan juga, kemudian kalau perlu ditambahkan adalah bakteri, kemudian kalau punya beberapa bahan misalkan susu, kemudian beberapa herbal bisa dimasukkan, kemudian bisa tambahkan juga karbohidrat ataupun bahan yang lain dari bahan-bahan yang sebutkan tadi, dan itu bisa diberikan kepada sapi sebagai suplemen. Hasil akhirnya adalah biogas. Kemudian kita juga bisa menggunakan limbah ini untuk sumber gas, artinya kita membuat mereka jadi produk biogas. Nah, kita di sini membutuhkan sedikit teknologi untuk mengolah feses maupun urin sapi ini untuk dijadikan sumber biogas. Kemudian kita akan memanfaatkannya sebagai penerangan lampu bisa, kemudian sebagai gas LPG yang kita pergunakan. Untuk ukuran rumah tangga itu sekitar 6 kb. 6 kb itu kalau dipergunakan membutuhkan itu sekitar 2 ekor sapi induk dewasa itu cukup. Biogas yang ukuran 6 kb ini bisa dipakai untuk secara normal itu dua rumah atau 2 rumah tangga, itu cukup. Jadi secara intinya adalah feses maupun urin sendiri atau limbahnya sapi itu kita perangkap gasnya, kemudian gasnya itu kita manfaatkan sebagai lampu untuk penerangan maupun untuk pengganti LPG sehari-hari yang kita pakai untuk memasak. Untuk kebutuhan rumah tangga, diperlukan limbah 2 ekor sapi dewasa. Inti dari pengolahan biogas adalah bagaimana gas dari fermentasi kotoran sapi diperangkap. Dari situlah, gas bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti listrik rendah,
dan gas pengganti LPG. Wah, ternyata limbah urin dan kotoran sapi sangat bermanfaat, apalagi jika minat masyarakat semakin banyak. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda ya pemirsa. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Agro TV Indonesia. Sampai jumpa. Inovasi dan keinginan untuk melakukan perubahan mampu mendorong Dr. Muklas mewujudkan sebuah teknologi baru berupa biogas yang diciptakan dari limbah kotoran sapi. Baik pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saksikan informasi menariknya dan menginspirasi lainnya melalui website kami di www.agrotv.id. Saya Sri Kecardina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.